Baik Bapak Ibu, kita izin mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ta'ala hikmataka wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, insyaallah dengan umur kita yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita masih ditemukan kembali dalam kajian Quran Jernih ke-7. Insya Allah pada malam hari ini pertemuan kita yang pertama, dan insya Allah khusus edisi Quran Jernih, insya Allah Ustadz ya, pertemuannya satu pekan 2 kali ya Ibu-Ibu ya, mohon maaf. 1 pekan 2 kali, insya Allah Senin dan Rabu. Jika Ustadz ada tugas di hari Rabu, insya Allah akan diganti di Senin dan Jumat. Jadi insya Allah pertemuannya ada 10 kali. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini akan memperoleh syafaat yaumil akhir dan dipertemukan di Rodoh Minadil Jannahnya kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini, kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim dan umul kitab. Insya Allah dengan umur kitab ini kita diberi kemudahan, keberkahan, serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Irhadati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Naziruddin Khalid. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu, sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat pada Ustadz. Baik, Bu Nana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba huda wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa'allimna 'ilman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang kemuliakan, puji syukur kita kehadirat Allah, salat dan salam kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kebahagiaan bagi kita semuanya bahwa di malam hari ini adalah pertemuan perdana kita di Quran Jernih yang ke-7. Semoga lambat laun sedikit demi sedikit kita dalami, kita pahami pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran, baik dalam tafsir maupun kajian kandungan daripada Al-Quran, surah demi surah. Dan Alhamdulillah hari ini kita memasuki surah yang ke-58 di dalam rangkaian di Al-Quran. Berarti ini sudah separuh daripada perjalanan kita mengkaji surah demi surah dalam Al-Quran. Bukankah Al-Quran berjumlah 114 surat? Sehingga kalau hari ini adalah ke-58, berarti kita Alhamdulillah sudah separuh perjalanan kita membahas surah demi surah, maknanya, alasan penamaannya, juga korelasinya, juga sebab-sebab nuzul yang ada di dalamnya, serta pesan-pesan apa saja yang ada di dalam masing-masing surat. Maka semoga harapan kita semuanya, semoga apa yang kita dapatkan, semoga kita pelajari menjadi bermanfaat dan ini menjadi saksi kita di hadapan Allah kelak. Waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Begitu doa anak-anak kita kalau habis membaca Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran, diakhiri dengan waj'al lana hujjatan ya Allah, jadikanlah Al-Quran yang kita bahas, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita tadabburi menjadi hujjah, menjadi penolong, menjadi peringan, menjadi yang membantu kita kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak yang muliakan, kita akan memasuki, saya kira mungkin materi sudah dibagi ya, sudah dikirim. Sudah saya kirim di grup Ustaz ya. Alhamdulillah. Nah, ini dia tampilannya baru ya.
gitu. Jadi Quranic Journey yang bagian ke-7 nih. Surah yang akan kita bahas adalah surah Al-Hujurat. Al-Hujurat ini banyak hal-hal yang penting yang kita bisa dapatkan dalam konteks hubungan kita sesama manusia nanti, etika, adab yang ingin dibangun dalam interaksi sosial, interaksi sama manusia. Apa saja nanti pesan-pesan di dalam surah Al-Hujurat ini termasuk adalah sopan santun kita pertama kepada Allah dan kepada Rasul kita. Baik. Sebelum itu, seperti biasa, mudah-mudahan ini sudah menebalkan dan mungkin tulisannya mudah-mudahan bisa ditebalkan ya. Yang barangkali sudah. Bisa ditebalkan sih Ustadz, tergantung printnya. Kalau printnya itu bisa tebal kok. Oh gitu ya, baik. Iya, jadi kalau printnya Mas itu suka. Tapi alhamdulillah aku tadi bisa sih sama gitu. fotokopi gitu. Baik. Mari kita lihat, mungkin ada yang sudah selesai. Pak Haji Zainal, Pak Haji Farid. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Haji Farid nih. Punya saya nggak bisa ditebelin ini, nggak ada hurufnya sama. Kan, aduh, nggak bisa di print. Oh enggak. Berarti yang dulu Berarti ketebelan, printernya yang itu sekarang kosong malah ya. Karena kering terlalu apa namanya, terlalu tipis ya Ustaz. tipis ya. Waduh, salah dan Sama sekali nggak kelihatan. nggak kelihatan. Berarti Bapak Ibu yang melihatkan boleh nanti kalau tidak kelihatan, bagi mau yang menulis langsung dari mushaf ya. Menulis Dari mushaf ya lebih terang ya. Baik, Pak Jifari itu lagi mengurai ini sampai akhir. Banyak kayaknya kolomnya nih ya. Berapa Pak Haji nih? Berapa kolom yang sudah tersedia yang didapatkan? 60. 60-an ya Ustaz, 60 ya. 60 ya. Alhamdulillah, luar biasa. Baik, makasih barakallahu fiik. Selanjutnya Bu Huria. Bu Huria. Mana Bun? Oh, iya. Baik, agak tegak sini Bun. Agak dikatasin Bun. Ini ada. Iya, baik. Sebentar. Oh, ini urayanya. Waduh, betul. Udah berapa kolom itu, Bu ya? 49. 49. Kayaknya ada yang bingung. 49. 49. Wah, banyak 49. Banyak 49. Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Zainal. Bu Sri udah, Bu Sri, Pak Jenal udah, Pak Jenal ya. Berapa jumlah kolom yang sudah terisi? 59 Pak Ustaz. 59. Ada 60 lah, 60. Pak Jifari tadi 60 ya. Iya. Nah, kayaknya sekarang sudah menyiapkan kolom khusus ya sebelum ditulis nih, sudah kolomnya disiapkan di print dulu ya. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Selanjutnya Bunda Sri. Sri Diwiarti ini. Monggo. Salam. Mana Bun? Oh, Katasin, tulisannya Bu. itu. Alhamdulillah. Betul. Urayanya, monggo urayanya. Ada 59. 59. Wah, kayaknya udah tipis-tipis ya bedanya ya. Bedanya tipis-tipis nih. Baik, selanjutnya siapa lagi Bunda Ana? Selanjutnya siapa nih? Ibu Bunda Bunga. Baik, Sayyidah Bunga. Monggo, Bu. Sudah. Udah nulis ya, udah baik. Alhamdulillah udah dinubalkan. Kalau urayanya? Uraiannya Coba uraiannya ada berapa nih yang sudah terkoleksi? 56 Ustaz. 56, baik. Nah, nanti kita lihat karena kadang-kadang perbedaan itu karena menguraikannya ya. Ada yang dibikin satu, ada yang dipecah, dirinci. Ada yang iya.
Tapi biasanya sih sama isinya. Adakah yang lain, Bunda Ana? Ada lagi yang ibu-ibu yang Pak Herman, beliau Pak nih. Herman. Oh ya, Pak Herman. Monggo, monggo, monggo. Udah, Ustaz. Hmm. Pertembaran. Oh, luar biasa. Pakai merah nih ya. Luar biasa. Kalau urayanya tadi Urayanya 60, Ustaz. 60. Oh, Wah, 60. Sama tadi Bapak beliau Farid sama ya. dengan Pak Farid sama ya. Pak Jarman sama Pak Farid nih sama 60 nih. Baik, ada yang 50, 60. Oke, baik. Masih ada yang lain? Cukup Siapa ya. lagi yang sudah? Subhanallah. Ini Bapak Ibu, lambat laun ketika kita menguraikan akhirnya kita akan mengenal kata-kata itu apa namanya, apa ya, pembagiannya. Jadi dengan sendirinya ini huruf, ini isim, ini fiil langsung tahu. Jadi kadang-kadang satu huruf aja jadi isi, jadi kata itu ya dalam bahasa Arab ya, dalam Al-Qur'an ya. Nah, itu kita dengan mengurai begini jadi insya Allah akan terbantu memahami ayat per ayat, kata per kata. Baik, kita coba lihat bersama ayat surah Al-Hujurat ayat 1 dan 2. Siapa yang akan membacakan untuk kita? Bunda Ana? Silakan dengan Ibu Ika Sartika. Bisa Bu Ika? Bunda Ika, boleh Bunda Ika, ya Bun. Oh ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bun dibaca. Hmm. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday. Maaf Ustaz. Baina yadayillah. Yadayillah ya. Iya, Diulang baina Ustaz. yadayillah. Diulang Baik, Ustaz. monggo. La tuqaddimu. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Mm-mm. Innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi ولا تهزروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Artinya? Sadaqallahul azim. Artinya Pak Ustaz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendahului Allah dan Rasul-Nya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah meninggikan suaramu melebihi suara Nabi dan janganlah berkata kepadanya dengan suara keras. Sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap yang lain. Hal itu dikhawatirkan akan membuat pahala segala amalmu terhapus. Sedangkan kamu tidak menyadarinya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Bunda Ika atas bacaan ayatnya. Bapak yang muliakan, coba kita lihat kepada ayat yang tadi dibacakan oleh Bunda Ika. Ya ayyuhalladzina amanu, yang diseru, yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu, jangan kalian mendahului. Baina yadayillahi wa rasulih, mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallah sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa yang dimaksud dengan mendahului Allah dan Rasulnya? Janganlah kamu membuat aturan yang
melanggar yang tidak dibuat oleh Allah dan Rasulnya secara garis besar. Jangan menghalalkan yang haram dan jangan mengharamkan yang halal. Seperti itu. Jangan mendahului Nabi, artinya jangan engkau membuat sesuatu yang menyalahi prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Allah. Innallah sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar apa yang kalian bicarakan, apa yang kalian ungkapkan. Alimun, Allah maha mengetahui apa yang kalian simpan dan rahasiakan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ini etika ketika sahabat berada di tengah-tengah Nabi atau berada di sekitar dia berada bersama Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kau tinggikan suaramu melebihi suara Nabi. Ini etika berbicara, etika berkata di hadapan Nabi. Suara kita tidak boleh lebih keras, lebih besar, lebih tinggi daripada suara Nabi. Ini etika kepada orang yang dihormati. Suara kita tidak boleh lebih tinggi daripada suaranya. Suara kita lebih rendah daripadanya. Kecuali ketika diminta untuk meninggikan suara kita. Wala tajharu lahu bil qaul. Jangan engkau keraskan suaramu seperti suara kerasmu kepada teman-temanmu, kepada selain kamu. Potongan ayat ini Bapak yang muliakan dipahami, dipegangi oleh sebagian kaum muslimin, oleh para ulama, bahwa la tajharu lahu bil qauli ka jahri ba'dikum li ba'd. Itu jangan kau sebut nama nabimu, jangan kau panggil nama nabimu seperti engkau memanggil nama teman-temanmu, sesama orang, sesama kawan. Ya, etika memanggil Nabi, jangan hanya panggil Muhammad seperti kau memanggil temanmu yang namanya si A, si Fulan, si Fulan, si Fulan. Ya, muliakan nama Nabi. Inilah yang mendasari sebagian ulama kita, bukan hanya ulama kita Indonesia saja. Di dunia, sebagian ulama di dunia kalau memanggil Nabi, maka menggunakan awalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan menggunakan kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dianggap sebagai beretika menyebut nama Nabi kita. Jadi kalau misalkan kita sedang bercakap, berbincang, lalu bilang, mari kita dengarkan hadis Muhammad. Muhammad yang mana? Gitu ya. Jadi ini tidak beretika. Kan gitu. Jadi panggillah Nabi kita itu dengan apa? Dengan gelarnya, dengan jabatannya, dengan sebutan namanya. Baik, ada hal penting Bapak Ibu yang kami muliakan. Coba kita combine, coba kita komparasikan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memanggil para nabinya, contoh, ketika Allah memanggil Adam, maka Allah panggil, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, tinggallah kau bersama istrimu di surga. Ketika memanggil ya Musa, ya Musa, alqi asak, lemparkanlah tanganmu. Ya Isa, inni mutawafika, wahai Isa, aku mewafatkan kamu. Ya Ibrahim, ya Zakaria, ya Yahya, dan seterusnya nabi-nabi oleh Allah dipanggil namanya. Tapi perhatikan Bapak Ibu muliakan, tidak satu pun ayat di dalam Al-Quran Allah memanggil nabi kita dengan namanya. Nggak ada satu pun ayat, tidak ada. Nggak ada ya Muhammad. Bapak Ibu bisa cek dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kata Muhammad ada 4. Satu di dalam surat Ali Imran, satu di dalam surat Al-Ahzab, satu di dalam surah Muhammad itu sendiri, satu di dalam surat Al-Fatah. Ya. Ali Imran ke ayat 144, Al-Ahzab ayat 21. Kalau tidak salah ini ya. Mohon maaf nanti kalau surat Muhammad ayat 2, surat Al-Fatah ayat 29. Itu tapi bukan dalam konteks memanggil, tapi dalam konteks apa? Dalam konteks memberi informasi. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad tidak lain adalah seorang rasul, bukan dalam konteks pemanggilan. Tetapi ketika Allah memanggil Nabi Muhammad, Allah hanya memanggil jabatannya. Ya Rasul, ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaik. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika. Begitu panggilan Allah kepada nabi kita.
Tidak ada di dalam Al-Quran, boleh Bapak Ibu cek, satupun ayat yang menunjukkan bahwa Allah memanggil Nabi kita dengan namanya. Tak satupun. Tapi ketika nabi-nabi yang lain, Allah panggil namanya. Ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa, ya Zakaria, ya Yahya, dan seterusnya. Ini Allah mencontohkan kepada kita. Jadi etika yang diambil, dipegangi oleh para ulama, kita tidak menyebut ketika memanggil Nabi kita dengan langsung namanya. Tapi panggillah awalannya dengan apa? Dengan jabatannya Rasulullah. Dengan jabatannya Nabi Allah. Nah, gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Itulah yang saya katakan tadi. Sebagian ulama kita memanggil Sayyidina Muhammad. Tidak lantas Muhammad saja. Ah, itulah beretika di dalam memanggil gitu ya. Ah, ini apa namanya informasi yang apa namanya perlu kita cermati, perlu kita apa namanya waspadai. Memang Nabi tidak memanggil dirinya kepada para sahabat agar memanggil dirinya itu dengan Sayyidina atau dengan yang lainnya. Tidak. Kan gitu. Tapi Nabi sendiri di dalam satu hadis mengatakan ana sayyidu waladi Adnan. Ana sayyidu waladi Adnan. Aku adalah punggawanya. Aku adalah panutannya daripada anak keturunan Adnan. Adnan itu adalah kakek moyang, nenek moyang apa namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira itu pesan dari ayat kedua surah Al-Hujurat. Kenapa seperti itu? Dikhawatirkan antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kamu menyeru nama nabimu dengan ucapan-ucapan seperti ucapanmu, seperti panggilanmu kepada teman-temanmu, kepada sahabatmu, khususnya ini di kalangan ketika Nabi SAW hadir ya, atau hidup ya, antahbata a'malukum. Khawatir apa? Amalan kalian itu sia-sia, punah, hilang. Ya, kenapa? Karena engkau tidak beretika kepada nabimu. Wa antum la tash'urun, dan kalian tidak menyadari akan hilangnya daripada amal pahala kebaikan kalian. Itulah pentingnya etika. Dalam Al-Quran bicara tentang etika. Jadi nggak benar kalau etika itu nggak penting. Al-Quran saja berbicara tentang etika. Baik, Bapak muliakan. Itu pesan bagi kira antara ayat pertama dan kedua dalam surah Al-Hujurat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa memahami pesan singkat di dalam Al-Quran ini dan juga bisa mengamalkannya. Baik, inilah apa namanya makna pesan singkat daripada surah Al-Hujurat ayat 1 dan 2. Mari kita lanjutkan, Bapak Ibu muliakan, mengurai kata-kata. Kalau saya sudah menghitung ternyata jumlahnya seperti ini Bapak Ibu, agak beda ya. Jumlahnya berapa ini? Jumlahnya ternyata 59. Tuh. Jadi kalau saya 59 nih ya. Baik, tadi kayaknya ada beberapa yang sama ya, 59 ya. Oke, apa-apa. Jadi mungkin ada kalau yang 60 berarti ada mungkin di tempat saya yang uraiannya itu double atau bukan double, digabung. Jadi belum dirinci, tapi kita lihat. Mari kita lihat maknanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah ya ayuha itu dipisah. Ya, ayuha itu dipisah. Ya artinya wahai. Ai itu bisa apa atau siapa tergantung ya. Ha itu tidak ada artinya karena ha ini fungsinya hanya untuk apa namanya itu memberi perhatian agar orang mendapat perhatian. Hai gitu ya. Hai. Alladzina orang-orang yang. Jadi ada yangnya Bapak Ibu. Kalau alladzina itu ada yangnya, orang-orang yang. Tuh. Enggak cukup orang-orang, tapi ada yangnya. Amanu beriman. Beriman. Ya, siapa yang beriman? Mereka. Wawu ini mereka ya. Mereka. Jadi wawu yang ada pada fiil selalu berarti mereka. La, janganlah. Janganlah. Tuqaddimu, mendahului. Siapa yang mendahului? Mereka atau kalian? Kalian.
Kalian. Dari mana tahunya nih kalian? Akhiran wawu ada. Kalau akhiran wawu bisa mereka. Bisa mereka. Eh, dari mana Bapak Ibu masih ingatnya? Itu kalau di mutunya itu awalan Dari depannya tak. Bener. Depannya Wawunya tak. artinya banyak. Ketika ya. depannya tak berarti kaliannya. Kalau depannya ya, Ya. Mereka. barulah Mereka. mereka. Betul. Baina itu artinya di antara nih Bapak Ibu ya. Antara ya. Tapi kalau bainanya itu digandeng dengan yadai, yadai itu artinya kedua tangan. Heeh. Tapi Bapak Ibu kalau digandeng antara baina dan yadai itu artinya di hadapan. Oh. Gitu ya. Kalau dirinci satu persatu, baina di antara, yadai dua tangan. Tapi kalau di makna satu, baina yadai itu artinya di hadapan. Di hadapan. Seperti kalau Bapak Ibu ayo membaca ayat kursi. Ya'lamu ma baina Aidihim aidihim wa ma khalfahum. khalfahum. Gitu ya. Jadi dia yang mengetahui baina aidihim di hadapan. Di hadapan. Di Di hadapan. hadapan ya, di hadapan. Baina Ya, baina aidihim berarti di hadapan. Wa ma khalfahum di belakang mereka gitu, di belakang. Jadi baina yada itu di hadapan, ya di hadapan artinya ya, di hadapan. Baik. Terus selanjutnya Allah. apa nih? Allah. Allah ya Allah. Apa tadi? Lafaz Jalalah. jalalah. Iya, lafaz jalalah. Oke. Allah. Nanti ulanginya. Wa rasul dan rasul utusan. Dan Hu-nya. nya. Hanya Allah ya. Wa. Wa dan ittaqullah. Bertakwalah. Kalian. Kepada Allah. Kalian. Kepada Allah ya Allah. Maksudnya ini kepada Allah nih. Ya. Inna sesungguhnya Allahu Allah Sami' Maha mendengar. Maha mendengar. Oke. Alim Maha mengetahui. Gitu Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini kayak kita ini aja lagi ya. Ini Sama dengan di atas. kita tinggal crop aja di atas, kita copy. Ya. Iman mereka mereka la tarfa'ulanya janganlah ya, jangan boleh jangan tarfa'u mengeraskan atau meninggikan, boleh meninggikan. Wawunya kalian, aswat suara, kum kalian, fauqa di atas, sautin nabi suara nabi, wala tajharu ini pantesan walanya di double, coba Bapak Ibu lihat. Harusnya hanya sendiri ya. Pantesan nih. Berarti bukan ini, kurang itu tadi ya. Tuh kan ada kelewatan. Innalillah. Dan janganlah. Baik. Nah, dan artinya di sini dan janganlah. Janganlah. Tajharu Mengeraskan. Apa tuh tajharu? Mengeraskan. Ya, sama tajharu, mengeraskan. Kalian lahu bagi
bil qauli dengan Dengan ucapan. ka. Jadi jangan keraskan dengan ucapan, artinya jangan memanggil. Nah, gitu. Ka. Ka-nya apa Bapak Ibu? Ka-nya di sini. Seperti ya, seperti. Nah, artinya bukan Seperti. kamu ya, tapi ini Seperti. seperti. Ya. Seperti jahar. Kerasnya sebagian kalian kepada atau bagi yang lainnya. Bagi lainnya. Antahbato akan tahbat terhapus Terhapus. Amalan. musta'malukum amalan Amalan. kalian Kemudian. wa antum la tasyurun di sini bukan dan tapi sedangkan. Nah, Sedangkan akan kalian la tidak merasakan. Di sini siapa? Kalian. Kalian. Jadi berarti genep 60 nih Bapak Ibu. Genep 60. Benar 60. Alhamdulillah. Oke. Kurang satu. Oh, aduh pas benar ya. Padahal 2 ayat ada 60 kata nih Bapak Ibu. Oke, apakah ada pertanyaan tentang kata-kata yang mungkin belum tersebut di sini? Sudah ya. Sekarang jenisnya Bapak Ibu. Ayo kita sebut. Kita copy paste saja huruf. Huruf itu ya, mana lagi Bapak Ibu yang huruf termasuk huruf? Huruf. Terus la. Huruf. Terus Wah. wa. Nomor 13 ya. Dan. Wa. Huruf. Terus wa. Huruf. Terus inna. Huruf. Terus ya. 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 Huruf. Hai. Ha. Hai. Huruf. Huruf. La. Wah. Huruf. Huruf. Mana Wah. lagi? 38. Wa. Wala. Huruf. Ya. La. Huruf. Bi. Ya. Ya. Huruf. Ka La. nih huruf nih. Ka nih. Huruf. Li. Huruf. An. Huruf. Wa. Huruf. Terakhir. La. Huruf. Sekarang fiil. Coba Bapak Ibu cek fiilnya. Fiil. Fiil mana saja nih? Kayaknya fiilnya nggak terlalu banyak nih. Fiil. Uqaddimu. Fiil. Ittaqu ya. Ittaqu fiil. Terus mana lagi Bapak Ibu? Amanu ya. Amanu fiil. Tarfa'u ya. Tarfa'u fiil. Mana lagi? aswata bukan Aswata itu jama, isim berarti ya. Nah, isim itu. Tajharu ya. Tajharu fiil. Mana lagi? Ini nih, tahbato nih. Tahbato fiil. Tahbato. Tashurun. Amal itu isim. Amalan-amalan jamak itu. Betul. Sisanya isim. Isim. Coba kita isimnya. Tasyurun itu fiil. Fiil. Bentar ya. Fiil. Antum ini isim. A'malukum isim. Ba'ad isim. Jahar ba'dukum isim. Ini isim. Qaul bu isim. Wawunya isim. Isim domir. Oh ini nih. Oh isim semua nih. Isim semua. Nabi isim. Wawu isim. Alladzina isim. Ai isim. Allahu samiun alim isim semua tuh.
Allah sama Allah isim, Rasulullah isim, Yadailah isim, wawu sama baina isim, wawunya isim, alladzina isim, ayo isim. Tuh Bapak Ibu, ada yang ragu nggak? Oh itu isim sih, dikiranya kok kayaknya fiil gitu. Nah, kalau ada yang mana tuh? Itu Bapak ini. Ada itu apa Ustaz ya? Apa Bun? Yang mana? Yadai. Yadai. Yadai itu isim, Oh, tangan kan? Tangan artinya, iya. Oh, iya. Di sini isim apa Pak di sini? Apa isi? Di Allah. tempat saya isim nggak tadi? Oh, nggak kelihatan. Belum nggak lihat. Oke, coba kita lihat ya di atas nih, baina yadai. Mana di atas ya? Nah ini dia Day. Isim kan ya? Isim. Iya. Alhamdulillah. Nah sekarang kita ubah tuh yang huruf hitam, yang isim biru, yang fiil merah. Tuh. Jadi yang merah tinggal ngitung aja ada berapa banyak tuh Bapak Ibu. Filenya sedikit. Itu. Kayaknya sih umumnya masing-masing ayat pasti yang paling banyak itu kayaknya paling banyak itu isim. Ya, pada setiap ayat itu pada umuman paling banyak itu isim. Ya. Baik kita ininya urayanya. Hurufnya huruf apa namanya ya? Nida. Nida. Nida itu panggilan artinya. A itu isim namanya isim Munada. istifham. Iya benar istifham. Iya. Tapi kedudukannya sebagai munada betul Pak Herman. Kalau wujudnya dia isim istifham. Haknya namanya huruf apa Bapak Ibu? Tanbih. Tanbih. Itu tanbih itu mengambil perhatian ya. Warning. Ya. Oke, alladzina isim apa namanya? Isim mausul. Mausul, betul. Terus amanu. Isim apa ini? Madi. Fi'il maldi, betul. Wawunya domir apa namanya? Domir muttasil tasil ghaibun. Ibun. Banyak ya berarti ya? Iya. Iya, terus la huruf apa namanya? Nahi. 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 Muqaddimu fil apa nih? Mudhari. Kalian wawunya domir kayak di atas nih. Ini kayaknya setiap wawu kita cropping ini aja nih, kita apa namanya copy ini nih Bapak Ibu nih. Nih, yang wawu yang ada alifnya nih pokoknya nih, wawu yang ada alifnya Tapi nih. kalian itu Pak Ustadz. Oh iya, sama. Domir. Oh ya, kaliannya berarti Kalian, ini iya. mukhotobun ya, salah ya. Mukhotobun. Mukhotobun, bener. Mohon maaf nih. Mukhotobun. Oke, terus mana lagi nih? Amanu yang ini nih, ghaibun. Yang ini mukhotobun. Mukhotobunnya kalian mukhotobun. Ini nih mukhotobun. Mana lagi? Tajharuni mukhotobun. Habis kayaknya nih. Ini nih mukhotobun. Alhamdulillah. Kita cek di atas nanti yang kurang, yang keliru ya Bapak Ibu. Kenapa? Waduh, cucunya. Baina itu zorof. Zorof. Udah. Senang benar ya belajar sama cucu. Ya. Salim. Yadai itu apa? Isim. Isim apa itu? Nggak boleh, yang bagus. Jadi ini musana Bapak Ibu. Oh. Dua. Kedua tangan. Dua. Isim musana. Allah, lafal jalalah. Dua. Wawunya, wawu apa namanya kalau dan? Ataf. Rasul. Ini apa namanya? Rasul. Ini isim. Ini isim apa namanya? Masdar. Ya apa bisa masdar? Bisa kalau dari sisinya mufrad, dari sisi mufrad. Hu Isim dhamir. Domir muttasil ghaib. Satu orang ghaib. Wa ataf
huruf ataf, Taku fi'il apa? fi'il amr, Amar. Amar. Nih, fi'il amar ya, perintah ya. Iya. Terus selanjutnya Allah tadi apa Allah? Kalian jalal, melafazkan. lafaz jalal, Lafaz jalalah. lafaz jalal, Lafaz jalalah itu artinya kata keagungan tuh Allah itu. Ya. Inna huruf apa? huruf Taukid. Tauhid. Taukid dan nasab. taukid dan nasab, Ya, fungsinya. Allah, lafaz jalalah tadi ya. Tauhid dan nasab. Ya, taukid dan nasab. Taukid itu maknanya, nasab itu fungsinya. Oh, fungsinya. Taukid itu menguatkan, nasab itu menasabkan, memfathahkan gitu ya. Iya. Sami'un kata sifat, sifat, alimun kata sifat. sifat, Terus Nida. ya Nida. ya, tidak. Ini tinggal di copy lagi dari sini Bapak Ibu. Ini sini nih. Sampai sini nih. Nah, kayaknya pas tuh coba ya. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Nida, ayu istifham, hat tambi, alladzina musul, amanu maldi, wawu mutasil ghaibun, lanya nahi, tarfa'u mudhari, wawunya dhamir mutasil dan ghaibun nih. Mukhatabun. 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 Gitu. Aswad, jama apa ini? Jama taksir. jama taksir, Jamanya saut ya, tunggalnya saut. Saut. Kum, domir, Hasil domir, salah nih, waduh. Domir, muttasil, tasil, mukhatabun. mukhatabun, Fauqa zaraf, 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 saut, mufrad. Nah, jamanya tadi tuh aswad. aswad, Nabi, nabiyu itu sifat. sifat. sifat, Artinya Nabi itu yang diberi kabar, orang yang diberi kabar, mendapatkan berita. Naba. naba, Nabi. Ya. Terus ini huruf ataf. atau Nahi. La, nahi. Yang nahi. Tajharu fi'il mudhari. Wawunya wow, Mutasil. domir muttasil mukhatabun. Lamnya huruf huruf jar, jar, punya domir muttasil ghaib. Ghaib saja, jangan ghaibun. Kalau ghaibun banyak, kalau ghaib satu. Oke. B, huruf jar ya. Jar ya. Jar, al-qaul, masdar mufrad, masdar. H, ini huruf jar. huruf jar, H itu huruf jar, yang artinya seperti itu jar. Ya. Kalau yang artinya kamu, itu isim, domir. isim, Jahar itu masdar. masdar, Ba'ad itu mufrad. Namanya ab'ad. Kum, domir, muttasil, mukhatabun. Lam, huruf jar. Ba'ad, mufrad. An, huruf nasab. huruf nasab, Tahbata fi'il apa mudhari'. Mudhari. A'mal, jama' apa a'mal? jamak taksir, Taksir. Kum, domir, muttasil, mukhatabun. mukhatabun, Wawunya kalau artinya sedangkan namanya bukan atof, tapi wawu hal. Kalau sedangkan. Kalian domir apa Bapak Ibu? Muttasil, mukhatabun. La,
Nahyi. Nah, kalau tidak nafyi. Nafki. Ya, kalau jangan baru Nahyi. nahyi. Alhamdulillah, luar biasa 60 kata dengan diurai masing-masing sudah selesai. Apa Ustaz? Boleh, bangga Pak Fadlan. Antum itu mutasil atau munfasil Ustaz? Yang mana? Yang nomor Oh 57. benar nih, Alhamdulillah mengingatkan. Ini bukan mutasil yang mun. Apa? Betul, makasih. Ini antum. Antum itu munfasil. Munfasil berarti apa tuh Bapak Ibu? Berdiri sendiri ya? Diri sendiri. Berdiri sendiri dia. Baik, ada pertanyaan silahkan. Mungkin seputar tadi yang kita sebutkan yang kurang jelas. Insya Allah ini kan berulang-ulang. Jadi insya Allah nanti akan melekat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita, oh ternyata kalau ini apa, ini fi'il apa, dan sebagainya. Ba'din apa Ustaz Ba'din? Ba'd itu artinya di isim mufrad. Iya, betul. Isim mufrad jamaknya ab'ad. Ab'ad. Bagian-bagian artinya. Bagian-bagiannya. Hmm. Ab'ad. Ya, kalau Bapak Ibu ingat fikih itu ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat gitu ya. Baik, ini kita akan baca hadis qudsi. Yang akan baca Pak Herman, Fadhal, Sayyid Herman. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis qudsi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla idza hamma abdi bisayyi'ah fala taktubuha alaihi fa in amilaha faktubuha sayyi'at wa idza hamma bihasanatin falam ya'malha faktubuha hasanatan fa in amilaha faktubuha ashran. Al-Bukhari wa Muslimun wa Tirmizi. Artinya dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, apabila hambaku berkeinginan untuk kejelekan, maka janganlah kamu mencatatnya. Namun, jika dia mengamalkannya, maka tulislah sebagai satu kejelekan. Dan apabila dia berkeinginan untuk kebaikan, namun belum melakukannya, maka tulislah ia sebagai satu kebaikan. Maka, jika dia melakukannya, maka tulislah ia sebagai 10 kebaikan. Baik. Wah, ini yang Allah berfirman kepada siapa nih, Pak Rabi? Kira-kira nih. Rasul. Rasul kepada siapa, Pak Ibu? Allah berfirman, apabila hambaku berkeinginan untuk kejelekan, maka janganlah kamu mencatatnya. Malaikat. Malaikat. Ini ucapan Allah kepada malaikat Raqib dan Atid itu. Jadi inilah luar biasa, kita bersyukur, kita alhamdulillah berbahagia. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad SAW ini baru berniat saja itu sudah diberikan pahala, dicatat sebagai amal kebaikan. Baru niat. Apabila dia melaksanakan di sini belum ada di sini ya, gitu ya. Ada di sini. Apabila dia melaksanakan kebaikan, maka dilipat gandakan 10 kali. Ya, pahalanya. Kalau dia berencana berbuat keburukan, maka tidak dicatat sebagai keburukan. Kalau dia baru berencana. Kalau dia baru berencana nggak dicatat keburukan Bapak Ibu. Tapi kalau dia melakukannya,
baru dicatat 1. Kalau dia berbuat, kalau dia melakukannya baru dicatat 1 keburukan. Gitu. Nah, itulah apa namanya untungnya umat Nabi Muhammad kita ini nih. Gitu ya. Alhamdulillah. Kalau berniat keburukan tidak dicatat. Tapi kalau berniat kebaikan dicatat dia sebagai kebaikan. Nah, gitu tuh. Nah, ulama itu memberikan penjelasan. Ini penting supaya kita bisa mendudukan apa yang dimaksud dengan man hamma bihasanatin. Siapa yang berniat hamma, idza hamma abdi bisayyi'atin. Apabila hambaku berniat keburukan maka jangan kau tulis. Tapi bila hambaku berniat kebaikan maka tulislah meskipun nggak dilakukan. Nah, ulama memberikan penjelasan yang dimaksud dengan niat kebaikan yang dicatat itu adalah niatan kebaikan yang diikuti dengan ya yang tanda-tanda bahwa dia mau melakukan. Ada niat mau melakukan. Baru tuh contoh. Seseorang berniat hari ini saya mau bersedekah. Itu ini kata para ulama itu belum tentu dicatat sebagai kebaikan. Itu. Tapi kalau dia berniat hari ini saya nanti mau bersedekah lah di masjid, terus dia ngantongin duitnya, gitu ya, ngantongin duitnya, atau paling tidak nyiapin duitnya. Ternyata di masjid dia nggak ketemu kotak amal, atau dia lupa memasukkan ke kotak amal. Ini yang dicatat kebaikan. Gitu tuh, Bapak Ibu. Wah, hari ini saya nanti mau ngaji lah. Udah siap-siap tuh. Qurannya disiapkan. Ternyata di saat akan ada pengajian, ada acara mendadak, ada dipanggil, ada ada ketemu keluarga dan sebagainya. Nggak jadi kan berarti. Tuh. Maka tidak jadi yang seperti ini, kata para ulama, yang dicatat sebagai amal kebaikan. Gitu tuh. Tapi kalau hanya niat saya nanti mau ini, saya mau ini doang. Ini enggak dianggap sebagai berniat kebaikan kala itu. Ini tapi penjelasan para ulama kan gitu ya. Wallah alam. Tapi kalau Allah berkehendak ya baru terdetik dalam hati ya mau lakukan bisa saja Allah hadirkan itu sebagai sebuah catatan kebaikan bagi di sisi Allah. Bisa saja karena Allah maha maha pemurah gitu ya. Bisa saja hambanya yang penting niat doangan juga gitu ya. Udah dicatat sebagai amal kebaikan bisa saja. Gitu. Gitu Bapak Ibu. Baik. Adakah yang ingin tanyakan tentang hadits qudsi di atas? Supaya Tanya Pak Ustadz. fadhal Pak Haji, monggo. Fadhal. Pak Ustadz ini yang dimaksud dengan apabila berbuat kejahatan, ingin buat kejelekan maka jangan dicatat. Kemudian kalau mengamalkan ditulis 1 kejelekan. Itu benar ada hadis lain yang menyatakan bahwa apabila malam itu atau akhir dari malam tidur istighfar maka itu akan dihapus. Ini apakah levelnya dengan hadis ini Pak? Penjelasan. Baik, agaknya mohon maaf sekali tapi di tempat Halo, saya Ustadz. kurang tadi terputus-putus Putus jadi ya? kurang mohon maaf kurang jelas tadi poin ini mohon maaf poin pertanyaannya Pak Haji pasti yang di Coba itu saya ulangi Pak Ustadz ya. Saya ulangi Pak Ustadz. monggo Saya monggo ulangi Pak Ustadz. monggo. Ya. Nah, kan pernah disampaikan juga tentang hadis di mana apabila seorang hamba berbuat maksiat atau kejahatan Betul. Hilang lagi.
Sepertinya Oh iya, sinyalnya Pak mungkin Haji dimatikan rusak. itunya videonya Pak Haji biar lebih jelas. Monggo, monggo. Sinyalnya Ya, Pak ini Haji terputus. rusak kayaknya. Ini Pak Ustadz berkaitan dengan hadis yang baru Betul, betul, monggo. disampaikan. Eh, dengar Pak Ustadz ya, Monjin. Mohon Dengar. Monggo, monggo, bisa monggo. diterima. Iya. Ya, ini bahwa apabila seorang hamba, ya, apabila ada seorang hamba yang melakukan kejelekan, Hmm. akan dicatat. Apabila berbuat sudah dicatat. Namun ada hadis lain yang menyatakan bahwa apabila di hari itu menjelang tidur, mana hamba tersebut beristighfar, maka kejelekan. Ini bagaimana, apakah ada korelasi dengan hadis ini? Baik. Makasih Pak Haji. Bisa Mudah-mudahan kan, saya, Pak? ya Putus lagi, mudah-mudahan saya Ustaz? nggak keliru menangkapnya ya. Kayaknya lagi hujan mungkin di situ ya. Jadi Sinyal, iya, sinyal. kalau saya tangkap begini, Putus lagi ya? mungkin karena memang masih kurang bagus nggak apa-apa. Tapi monggo nanti saya coba Ini kayaknya sudah menangkap. sinyalnya Iya, tapi sedikit kayaknya sudah menangkap pesannya. Jadi eh, bagaimana dengan kalau di apa namanya dicoba direlasikan dengan hadis bahwasanya siapa orang yang berdosa di hari itu lalu dia beristighfar sebelum dia ya, itu tidur, maka ya, dosa-dosanya dihapus dari hari itu. ya, ya. Nah, baik, makasih Mas Jen. Jadi hadis yang barusan tadi, hadis qudsi tadi, Ya. insya Allah tidak bertentangan dengan hadis di atas, gitu ya. Jadi begini, setiap kali seorang Ya. hamba melakukan keburukan, kalau dia berniat melakukan keburukan, dia nggak dicatat sebagai amal perburukan, gitu ya. Tapi bila seorang hamba berbuat keburukan, maka malaikat mencatatnya sebagai satu keburukan di hari itu. Nah, betul. Malaikat masih Hmm. menunggu itu hamba tersebut. Apakah hamba tersebut beristighfar atas kesalahan yang dilakukan? Ditunggu sampai malaikat sampai malam menjelang tidurnya. Apabila si fulan ini beristighfar atas dosa-dosa yang dilakukan di hari itu, maka catatan keburukan yang telah ditulis oleh malaikat, insya Allah dihapusnya hari itu. Karena dia sudah minta istighfar, itu artinya mohon ditutup, mohon diampuni, mohon ditutup kesalahannya. Tapi bila di hari itu dia melewatkan kesempatan untuk minta ampun, bertobat kepada Allah atau mohon ampun atas dosanya, maka malaikat mencatat hari itu catatan keburukan baginya. Tetapi kemudian di hari-hari selanjutnya, kalau dia menyadari dan dia beristighfar, semoga Allah mengampuni. Nah, gitu. Tapi paling tidak di hari itu dia tutup hari itu dengan dihapuskannya dosa-dosa. Karena boleh jadi kita tidak tahu apakah esok hari usia kita akan bertambah. Ya. Ada orang mengatakan saya nanti istighfarnya di hari Jumat aja lah. Iya, kalau sampai usia kita di hari Jumat. Kan gitu ya. Jadi jangan tunda untuk beristighfar di hari Ya, ya. ini semampu yang bisa kita lakukan, dan saya yakin Bapak Ibu yang kami muliakan adalah melazimkan setelah habis setelah sholat kita selalu beristighfar kepada Allah. Astagfirullah, 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 dan seterusnya. Inilah yang insya Allah kita penuh optimis bahwasanya amalan-amalan yang berpotensi menjadi keburukan di hari itu, amalan-amalan dosa kecil yang kita keburukan di saat itu, semoga itu dihapus oleh Allah SWT. Insya Allah begitu. Jadi menurut saya tidak bertentangan ya Pak ya. Jadi Betul, hadis Pak. ini saling melengkapi, saling menyempurnakan. Makasih. Ya, syukran Ustaz. Fadhal masykur. Baik Bapak Ibu, ini dengan hadis qudsi kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan sekarang dengan doa Sayyidul Istighfar. Nah,
Siapa yang akan membacakan untuk kita nih Bu Nana nih? Istighfarnya. Baik. Adakah? Kalau gitu, kalau tidak, biar saya yang bacakan. Oke. Allahumma anta rabbi la ilaha illa Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa yang istighfar yang biasa Iya. Bapak Ibu lakukan setiap hari. Pagi sore iya. Pagi sore, benar. Di antara bacaan pagi sore, Iya. zikir pagi petang kita adalah ini ya. Iya. Allahumma anta rabbi. La La ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika. Mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya, ya, abu'u laka bi dzambi dulu ya. Bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini sampai sini aja Bapak Ibu ya. Iya, yang Sini aja doanya nih. Iya. Ibu nih, doanya sampai sini jangan sampai nih. Ini doain di sini nih. Iya. Hanya sampai sini aja. Saya tulis sifatnya sampai sini aja. Ila anta ya. Pagi petang. Nah ini nih. Allahumma anta rabbi ya Allah. Wahai Allah, anta rabbi, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani, engkau yang telah menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika, dan aku di atas perjanjian. Wa wa'dika, sama ya, ahdika wa wa'dika, atas perjanjian denganmu. Mastata'tu, semampu yang aku lakukan. A'udzubika, aku mohon perlindungan kepadamu. Min syarri, dari keburukan. Ma sana'tu, apa-apa yang aku lakukan. Ya. Abu ulaka, aku berlindung kepadamu. Aku mengakui bini'matika alayya, atas nikmatmu kepadaku. Ya. Wa abu ulaka, aku mengakui, ya, bidzambi, dengan dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah dosa-dosaku. Ya. Fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Gitu. Gitu ya. Nah, terus di dalam hadisnya man qalaha minan nahari muqinan biha, siapa orang yang mengucapkan ini dimulai dari pagi hari, minan nahar, siang itu siang itu dengan yakin, gitu ya, bahwa dia bermohon ampun kepada Allah, lalu di pagi atau sampai sore itu dia wafat, ya, sebelum malam tiba, maka ia termasuk dari ahlil jannah. Masya Allah. Ya Allah. Tuh Bapak Ibu. Oh, Masya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu adalah melazimkan ini ya. Ya. Wa man qalaha minal laili, siapa orang yang membacakannya, mengucapnya mulai dari awal malam, maghrib,
wa huwa muqinun biha, dan dia yakin dengan apa yang diucapkannya itu bahwa Allah akan mengampuninya. Ya. Nah, famata qabla yusbih, dia wafat sebelum tiba waktu pagi. Fahuwa min ahlil jannah, ia pun termasuk ahlil jannah. Ahli surga. Masya Allah. Maka Bapak Ibu, ayo kita lazimkan ya membaca ini paling tidak di waktu pagi sambil sholat subuh. Itu di antara zikir kita baca Allah manta rabbi la ilaha illa anta. Lalu di malam hari setelah salat maghrib, ayo kita baca Allah manta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Semoga jika Allah wafatkan kita di hari itu, ini janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang bersangkutan itu termasuk ahli surga. Surga. Masya Allah. Tidak ada yang diharapkan dari seorang muslim, seorang mukmin, melainkan ridha Allah, dan ridha Allah itulah berwujud di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Masya Allah. Gitu Bapak Ibu. Nah, kayaknya sih Bapak Ibu udah lazim ya membaca ini ya. Insya Baca Allah. Sayyidul Istighfar di pagi dan di petang hari. Alhamdulillah. Iya. Ini ada beberapa fadilah nih. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Shaddad bin Aus bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di sore hari, kayak tadi tuh hadisnya, Iya. kalau Iya. ia meninggal di malam hari, niscaya ia termasuk ahli surga, penghuni surga. Saya kira sudah tadi ya ini. Iya. Ini fadilah-fadilahnya. Tidaklah seorang hamba beristighfar sebanyak 70 kali sehari, kecuali Allah akan ampuni 700 jenis dosa kecil. Sebab tiap harinya seorang akan sejatinya melakukan lebih dari 700 dosa kecil. Yang dimaksud istighfar ini sebenarnya bukan istighfar. Kalau ini istighfar yang biasa. Astagfirullah. 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 Bapak Ibu yang kami muliakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menurut riwayat Imam Bukhari, Nabi sehari semalam tidak kurang baca istighfar itu 70 kali. Ya. 70 kali Nabi. Sedangkan menurut riwayat Imam Muslim, Nabi dalam sehari paling tidak beliau itu beristighfar sebanyak 100 kali. Itu. Ya. Jadi kita mudahan ya paling tidak pengennya bisa Bapak-Bapak bisa 100 ya, seminimal sehari 100 istighfar kita. Harus melampaui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka tali tasbih apa namanya itu, biji tasbih itu perlu kita memiliki yang 100 supaya kalau kita hitung muter sekali itu bisa 100 kali. Oke. Nah, di sini tidaklah seorang hamba beristighfar sebanyak 70 kali sehari kecuali Allah akan ampuni 700 jenis dosa. Boleh jadi dosa itu berupa ucapan kita, boleh jadi ucapan dosanya adalah kata per kata. Jadi lebih dari 700 kali itu ya. Langsung misalnya. Insya Allah ya. Tuh dia. Jadi kayak tadi aja Bapak Ibu kita mengurai kata tuh dalam Al-Quran itu kan segitu aja, baru 2 ayat aja udah 60 kata itu ya. Nah kita ngomong dari pagi sampai sore. Boleh jadi tuh, aduh omongannya berjam-jam kadang-kadang, Masya Allah, yang potensi ada dosanya. Maka dengan 70 kali istighfar, dikalikan 10, 700, maka semoga menjadi penghapus dosa-dosa kita. Insya Allah. Gitu ya. Tapi tadi tuh pesannya Bapak Ibu nih, ini penting nih. Mukinan, yakin. Kecuali kalau nggak yakin, kalau yakin ya kata Allah, wong dia aja nggak yakin ya udah. Gitu ya. Jadi harus yakin bahwa istighfar kita diterima oleh Allah. Gitu. Harus mantap. Baik. Selanjutnya, jika kalian mampu memperbanyak istighfar, maka lakukanlah. Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih mensukseskan di sisi Allah Ta'ala dan lebih dicintai daripada istighfar. Hadis riwayat Imam Hakim dan At-Tirmidzi. Ya.
Tirmidzi. Tuh. Jadi lebih dicintai oleh Allah istighfar, mohon ampun kepada Allah SWT. Istighfar dapat mendatangkan rezeki. Barang siapa yang merasa diperlambat atau tersendat-sendat rezekinya, hendaklah ia beristighfar kepada Allah. Tuh. Jadi justru beristighfar ya, rezeki. Oke, sama nih dengan di atas nih. Barang siapa yang berbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar dari setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah istighfar. Baik. Saya kira sesuatu yang sudah lazim kita lakukan dengan memberikan pesan-pesan hadis ini, insya Allah kita bertambah mantap, tambah mantap, tambah kuat lagi, tambah termotivasi untuk beristighfar. Bapak Ibu yang muliakan, kita lanjutkan. Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan surat Al-Mujadilah terakhir nih, ikhtisar surat. Ini unik Ada. ya. Apa? Ada? Apa Ustaz? Nanya Ustaz. Judul yang ketujuh ini kan Ustaz, Ya. ada kitabah, tilawah, tarjamah, qudwah. Nah, pertanyaan saya yang ujung-ujungnya ini ha marbutoh atau ha apa Ustaz? Tilawah, tarjamah. Iya, makasih Pak. Pertanyaannya ini Bapak Ibu kalau kita tuliskan begini nih. Supaya jadi ini tanya nih beliau Pak Rifa ini haknya hak apa kan gitu ya? Iya. Ini Bapak Ibu nih, kalau saya tulis Arabnya begini nih. Pertama apa Pak? Kitabah. Kitabah. Yang kedua apa? Tilawah. Tilawah. Yang ketiga apa? Tarjamah. Tarjamah. Yang keempat apa? Qudwah. Qudwah. Tuh, ada tanya marbutoh nggak Pak? Ada. Oh gitu. Jadi isi dari QG 7 ini ada kitabah menulis. Tadi itu di awal tuh ya. Iya. Menulis tuh. Terus tilawah, ada kan membaca tadi Bu ya? Iya. Terus tarjamah tuh satu persatu ya tadi kata-kata diterjemahkan. Ada qudwah, ada nilai-nilai yang perlu diteladani nih. Nilai-nilai. Dari hadis, qudsi, dari ini berikutnya nih ikhtisar suratnya. Nah, kira-kira itu pesannya tuh. Ada kitabah, tilawah, tarjamah, qudwah. Jadi pakai tamar betul semuanya, Pak Herman ya. Iya. Gitu Pak. Cukup itu? Itu menunjukkan satu atau apa Ustaz? Seperti tadi kan. Ya, menunjukkan satu masing-masing. Ini semuanya masdar nih. Masdar. Masdar. Iya. Menulis, membaca, menerjemahkan, meneladani. Gitu ya. Alhamdulillah ini tercapai nih. Ini DJWI punya program ini mudah tercapai nih. Isinya apa tadi itu? Isinya yang punya inisiasi ya DJWI apa tuh? Membaca ayat Quran, menerjemahkan, mentadaburi, pasti ada tadaburnya, ada tafsirnya, ada takwilnya, kan gitu. Ada juga nilai-nilainya. Gitu. Baik. Nama suratnya Al-Mujadilah. Ya, ada yang baca mujadalah Bapak Ibu, ada yang baca mujadilah. Dua-duanya benar. Ya, dua-duanya betul. Bedanya ini Bapak Ibu kalau ditanya, apa bedanya mujadilah mujadalah? Jadi, kalau mujadilah itu menjelaskan orang si perempuannya, nanti kita jelaskan ya pada konteks apa itu. Kalau mujadalah prosesnya. Mujadalah itu perdebatan. Kalau mujadilah artinya wanita yang mendebat. Ada seorang wanita namanya Khawlah bin Thabit bin Samit ya. Jadi Khawlah ini berani mendebat Nabi. Berani mendebat Nabi. Berani memprotes Nabi. Maka itu sampai jadi ayat tuh Bapak Ibu, mujadilah tuh berani banget tuh. Dan itu sepeninggal Nabi SAW, ini lucu. Sepeninggal Nabi SAW,
itu ketika Umar bin Khattab jadi khalifah. Kebetulan ini poin ini nggak saya tuliskan di dalam uraian Al-Mujadilah kita nih, nggak dituliskan. Waktu Khalifah Umar bin Khattab jadi khalifah, itu satu saat dipanggil sama wanita ini, Bapak Ibu, dipanggil sama wanita ini. Itu Umar bin Khattab sebagai khalifah, presiden ya, presiden. Khalifah itu presiden. Itu dinasehati, dalam tanda kutip dimarahin sama Khaulah ini nih, wanita ini. Itu Umar bin Khattab nunduk kayak anak dimarahin bapak ibunya. Ingat ya Umar bin Khattab, padahal Umar bin Khattab tuh seorang yang ditakuti, seorang ini mati kutu, dia diem aja. Para sahabat heran nih. Nih setelah selesai, akhirnya para sahabat bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Khalifah, kenapa engkau nggak berani? Ini sih nggak berani, apa tuh namanya itu? Nggak berani membantah atau mendengar gitu. Kamu nunduk begitu aja itu siapa emang kan gitu? Apa kata Umar bin Khattab? Ini satu-satunya wanita, kata Umar bin Khattab. Tahu nggak kamu nih? Ini satu-satu wanita yang keluh kesahnya didengar sama Allah. Gitu ya. Gimana saya? Allah aja denger, apalagi saya. Gitu tuh. Masya Allah tuh. Luar biasa nih Bapak Ibu. Ini jadi di ayat surat Al-Mujadilah ini Umar bin Khattab nunduk di aja. Allah aja dengerin dia, apalagi saya. Gitu. Jadi terkenal itu. Namanya Khawlah bin Samit. Ya. Oke, Khawlah bin Samit. Baik. Jadi, dan Bapak Ibu memuliakan, ini satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang setiap ayatnya, Masya Allah, setiap ayatnya itu ada lafaz Allah. Bapak Ibu, surah Al-Mujadilah, ya, surah yang berapa ini sebenarnya Bapak Ibu? Surah yang ke-58. 58, nanti cek Bapak Ibu ya. Surah ke-58 ini, itu adalah satu-satunya surat di dalam Al-Quran yang setiap ayatnya itu ada kata Allahnya. Ada kata Allahnya. Dia sampai 22 ayat 22 tuh. Sampai 22 ayat. Itu setiap ayat itu ada lafaz Allah. Yang tidak ditemukan pada surat-surat yang lain. Gitu. Jelas lafaz Allah, bukan pakai domir, lafaz Allah jelas. Kalau surat Al-Ikhlas kan nggak semuanya ada Allahnya. Qul Allahu ahad, ada Allahnya. Ayat kedua nggak ada, meskipun sifatnya gitu kan, Allahus Samad itu sifat. Ya, ayat kedua ada ya, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, kan nggak ada itu. Gitu. Ini satu-satunya, ini ulama ya, nanti Bapak Ibu cek ya. Di dalam surat ini setiap ayatnya ada lafaz Allah. Tuh luar biasa. Keunikannya ya. Nah, surah Al-Mujadilah. Oke, disebut Al-Mujadilah karena seorang perempuan tadi, Khawlah binti Thalabah, gini ceritanya Bapak Ibu. Saya singkat-singkat aja nih. Karena waktunya udah malam juga nih ya. Jadi suatu saat suaminya menzihar dia. Ya, qad sami'allahu qallati tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ilaihi, dan seterusnya ayatnya itu. Suaminya menzihar dia. Zihar itu apa? Ini tradisi Arab yang mungkin di kita nggak terbiasa ya. Jadi di Arab itu Bapak Ibu yang kami muliakan, itu kalau dia sudah tidak suka kepada istrinya, itu maka dia itu mengatakan sesuatu tentang istrinya yang dikaitkan kepada sifat ibunya. Dan itu artinya itu kiasan, bahasa kiasan itu artinya bahwa dia tidak mau lagi menjamahnya. Zihar itu dari kata-kata zohar. Zohar itu artinya punggung. Karena suaminya, ya, Samit namanya, Ibnu Samit, suaminya Khawlah ini, suaminya Khawlah ini namanya Ibnu Samit, itu mengatakan bahwa engkau bagaikan punggung ibuku. Ya, itu ya. Jadi kalau punggung ibu kan tidak boleh diapa-apain. Dalam arti digauli kan ibu nggak boleh. Jadi kalau ibu nggak boleh digauli, berarti engkau seperti ibuku, maka aku tidak akan menggaulimu. Tuh, seperti itu tuh. Wah, Khawlah marah itu.
Akhirnya dia melaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, gimana ini? Apa statusku ini? Suamiku telah mengatakan begitu. Maka kata Nabi, ya udah engkau nggak boleh, engkau termasuk orang yang terlarang untuk dijamah, gitu kan, oleh suamimu. Nah, kalau orang menzihar ini, Bapak Ibu muliakan, ini kesulitan atau rugi bagi pihak perempuan. Mengapa ruginya? Pertama, dia istri yang sah, tapi tidak dijamah oleh suaminya. Tidak boleh digauli oleh suaminya karena dia sudah menjadikan Ya, istrinya seperti ibunya. ya, Tetapi posisinya tidak dalam kondisi ditalak, dicerai. Jadi dicerai enggak, digauli enggak boleh. Terlunta-lunta kan begitu. Maka Nabi mengatakan kepada Khawla ini, ya. Jadi, maka Nabi mengatakan engkau terlarang untuk dia. Maka ucapan Nabi engkau terlarang dari suamimu itu enggak menenangkan dia. Akhirnya dia mengadu kepada Allah, terus mengadu kepada Allah sehingga Allah menurunkan ayat ini. Dan ayatnya itu kemudian membela dia, membela Khawlah ini. Ini dia kalimatnya nih, ya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim yang mensahihkan bersumber dari Aisyah binti Aisyah bahwa Siti Aisyah berkata, Maha suci Allah yang pendengarannya meliputi segala sesuatu. Aku mendengar Khawlah binti Tha'labah mengadu tentang suaminya, namanya Aus bin As-Samit, kepada Rasulullah SAW, akan tetapi aku tidak mendengar seluruh pengaduannya. Ia Khawlah berkata, masa mudaku telah berlaku, perut telah kering, aku telah tua bangka dan tidak akan melahirkan anak lagi, sedang suamiku menziharku. Allahumma ya Allah, aku mengadukan ini kepadamu. Tidak henti-hentinya ia mengadukan itu kepada Allah, sehingga turunlah Jibril membawa ayat pertama surat Al-Mujadilah ini, yang melukiskan bahwa Allah mendengar pengaduannya dan menetapkan hukum zihar, gitu ya, hukum zihar kepada suaminya nih. Nanti kita lihat ya hukumnya bagaimana nanti itu ya, pelan-pelan Bapak Ibu. Jadi kita kan baru ayat gitu ya. Jadi apa namanya, kepada laki-laki yang menzihar, dia tidak boleh kan gitu melakukan hal seperti itu, maka dia terkena hukuman. Hukumannya apa? Hukumannya disebut di dalam ini, dalam Al-Quran ini ayat ketiga ini, maka kepada suaminya hukumannya adalah, ya, dia harus membebaskan budak. Ya, kalau tidak membebaskan budak, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa berpuasa berturut-turut, maka dia memberi makan 60 orang miskin. Gitu tuh. Jadi nggak bisa sembarangan lagi tuh, gitu ya. Jadi mereka yang sudah menzihar istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka hukumannya itu, kifaratnya itu. Tuh, jadi keluhan dari Khawlah ini didengar oleh Allah SWT. Akhirnya si suami tadi harus membayar kifarat tadi, salah satu tadi. Ini jadi hukum gitu. Nah, kita di sini di Indonesia itu mungkin kata-kata kalau ada seorang laki-laki mengucapkan wajahmu seperti ibuku, itu tidak berarti bahwa dia berniatan dalam hatinya bahwa dia mempersamakan istrinya dengan ibunya untuk tidak digauli. Tetapi kalau Indonesia nih, sebagai ulama mengatakan kata-kata itu kalau Indonesia justru sebagai penghormatan, penghargaan. Berbeda kalau di Arab. Kalau di Arab, kalau seorang laki-laki mengucapkan kata-kata tertentu yang mempersamakan dia dengan ibunya, dengan maksud dia mengharamkan dirinya atas istrinya itu terjatuh zihar. Kan gitu ya. Baik. Jadi inilah apa namanya terkait dengan zihar. Lalu ayat ini, surat Al-Mujadilah ini apa namanya, ada asbab nuzulnya Bapak Ibu. Di antaranya ayat 10 ini. Jadi kalau ada orang berbisik-bisik kan gitu ya, yang maksudnya adalah untuk membuat sedih kaum muslimin, maka itu perbuatannya adalah perbuatan setan. Karena dia telah
telah dipengaruhi oleh setan untuk apa? Untuk menyinggung hati kaum muslimin. Lalu ayat 11 berkaitan dengan ini nih, Ibu nih, tentang etika di dalam belajar di majelis. Kalau ada seseorang datang di majelis, sedangkan majelis itu sudah penuh, maka hendaklah berikan tempat orang yang datang ini agar dia bisa menempati tempat duduk untuk bersama-sama di dalam majelis itu. Kan gitu. Maka orang yang memberikan tempat lapang untuk orang lain supaya bisa duduk, maka Allah akan lapangkan ya kehidupannya dan kelak di akhirat. Ini sesungguhnya terkait dengan sahabat-sahabat dari kaum muhajirin yang dulu pernah berperang di perang Badar. Gitu, ternyata ada satu majelis Nabi SAW, mereka datang terlambat, mereka mau duduk, ternyata nggak ada tempat duduk. Lalu Nabi SAW memerintahkan orang yang di depan agar berdiri dan memberikan tempat duduk untuk orang-orang Ahlul Badar yang istimewa ini agar tempat duduk di situ. Menurut para ahli, ini yang kemudian dicontoh oleh orang-orang modern digunakan di dalam protokoler. Protokoler Bapak Ibu. Apa protokoler? Kalau ada acara silakan Bapak Ibu perhatikan. Kalau ada acara tingkat RW, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan sampai tingkat tinggi, perhatikan. Ada bangku-bangku di depan yang kosong ya. Ya, kosong. Yang bangku itu nanti didudukin oleh orang yang datang belakangan dan itu tamu-tamu terhormat. Nah, itu kemudian tuh kata para ulama, ternyata itu dipakai tuh oleh orang-orang sekarang, orang modern tuh. Ada Pak Menteri. Menteri datangnya belakangan, masa Menteri datangnya duluan? Masa Menteri nunggu masyarakatnya kan dulu belakangan. Nah, meskipun dia belakangan, dia dapat duduknya di depan. Nah, itu jadi orangnya khusus. Begitu juga para Ahlul Badar, veteran perang Badar, mereka mendapatkan tempat khusus sehingga mereka diberikan tempat di depan meskipun datang terlambat. Nah, ini maknanya itu tuh. Lalu kemudian pada saat ada sahabat-sahabat yang mau berbicara dengan Nabi, diperintah oleh Al-Quran. Ya, apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Gitu ya. Orang yang beriman, kalau engkau pengen berbincang dengan Nabi, maka dahului dengan bersedekah. Lalu kemudian ditanya, ada perbicaraan nih. Berapa bersedekahnya? Misalnya 10, wah 10 kebanyakan. Ya udah 5 kebanyakan. Ya udah 3 masih banyak. Ya jadi deh. Ya udah 1 dirham aja, dirham kebanyakan. Wah, kata Nabi, kamu pelit tuh. Yang gitu ya. Kamu pikir kamu bersedekah mau jadi kere. Gitu tuh. Ini. Jadi di sini nih. Fa'ilam tajidu fa'inallahu ghafurur rahim. Kalau memang nggak ada sih nggak apa-apa. Tapi kalau kamu ada tapi pura-pura nggak ada, itu ashfaqtum an tuqaddimu bayyan dan yukum sadaqat. Apakah kamu takut miskin dengan kau memberikan sedekah kepada Rasul? Ya. Jadi sebenarnya Rasul itu nggak dapat sedekah. Nabi itu nggak menerima sedekah. Nabi itu nggak menerima zakat. Jadi kalau ada orang bersedekah, hakikatnya bukan bersedekah untuk Nabi, tapi untuk orang-orang fakir miskin. Itu. Jadi ini dari tradisi dari dulu nih, ada sahabat yang nggak mau bersedekah kalau dia mau bincang sama Nabi, mau bertanya. Kalau bahasa sekarang konsultasi. Kalau mau konsultasi, ayo sedekah dulu. Itu. Akhirnya mereka, wah nggak ada. Nah, kamu takut miskin. Kamu nggak bakal miskin gara-gara bersedekah, gitu. Baik. Sebelum terakhir ini, jadi apa namanya? Faidah aja faidahnya, ya. Faidah daripada surat Al-Mujadilah ini. Apa faidahnya? Di sini disebut faidahnya. Pertama, orang yang membacanya akan selamat dari siksa Allah dan tidak boleh keburukan. Tentu saja ini dengan kehendak Allah ya. Mengenai hadisnya telah kami bahas pada artikel keutamaan Fadilah Surat Qaf tadi di atas ya. Kedua, pembacanya akan dimasukkan ke dalam golongan orang yang beruntung, menenangkan orang yang sakit dan wasilah untuk melihat suatu benda harta agar aman. Jadi dibacakan surat Al-Mujadilah ini semoga memberikan ketenangan kepada orang yang sakit. Tidak terlalu gelisah. Ketiga, Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca surat
ini al-mujadilah, maka Allah akan mengampuninya termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Dalam siapa yang menulisnya dan mengalungkannya kepada seorang yang sakit atau membacakannya, maka ya akan diberi kesembuhan. Ini ditulis di dalam tafsir, ya, namanya tafsir Burhan, gitu ya. Oke, kalau hadisnya di atas saja tadi nih, tapi yang di bawah ini bukan hadis nih. Ini ucapan ulama, tafsir ulama. Nah, kalau hadisnya ini nih, gitu ya. Oke. Keempat, wasilah agar memperoleh keamanan dalam perjalanan. Imam As-Shadiq telah berkata, barang siapa yang membaca ketika sakit, maka ia dapat meredakan sakit itu. Dan ketika bacanya secara istiqamah di malam hari dan siang hari, maka ia akan aman di setiap jalan satu pergian. Dan jika ia dibaca atas sesuatu yang disimpan atau dipendam, maka akan sampai dikeluarkan dari tempat itu. Aman. Ini juga disebut dalam tafsir Burhan. Gitu ya. Nah, tentu saja sebenarnya kalau kita membaca ayat-ayat atau surat tertentu, tentu berharap hanya kepada Allah melalui wasilah dengan Quran tadi. Kelima, doa agar memperoleh kemenangan dalam satu perlombaan atau pertandingan. Adapun caranya adalah dengan membaca surat Al-Mujadilah ayat 1. Katsaballahu al-aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan bahwa aku akan bisa mengalahkan, aku dan Rasulku bisa mengalahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Inilah inti daripada surah Al-Mujadilah. Yang terakhir-terakhir ini sesungguhnya adalah bersumber dari para ulama, Bapak Ibu ya. Jadi khasiat-khasiat ini dari para ulama. Sekiranya mau dipakai, monggo. Enggak juga sebagai pengetahuan, enggak apa-apa. Untuk sementara cukupkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Bermanfaat banget, Ustaz. Baik, cukup ya Bapak ya, udah luar biasa ini ya. Pertemuan perdana sampai Uang setengah 10. perdana sangat banyak Baik, ilmu. insya Allah kita lanjutkan di hari Rabu yang akan datang. Mari kita tutup dengan astagfirullahaladzim, 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 min kulli dzambin adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina tawaffana abrar. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim bis salihati a'malana wa bil hasanati ajalana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, Terima amin, ya kasih Rabbal Alamin. Terima kasih, Bu Yana Ustaz. dan Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz, terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Sampai jumpa hari Rabu malam ya. Assalamualaikum. Izin pamit. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Ustaz, terima wabarakatuh. kasih Bunda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama, Ibu. Izin pamit Pak Ustadz, Bu Sami-sami. Ana. Iya, makasih Bu Sami-sami. Wiwi, sehat selalu ya. Sehat selalu, Izin maaf live ya. lahir batin ya. Sami-sami, Ibu. Mohon maaf.